wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Tabi pun, saya Weliza dari SMKN SPP Lampung, Sekolah Pertanian Pembangunan Lampung, bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran pertanian. Sahabat pertanian SMK, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dengan lahan yang luas dan beragam jenis tanaman yang dapat tumbuh di wilayahnya. Namun, pengembangan pertanian di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Sektor pertanian adalah masa depan dengan peluang besar bagi kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu peluang bagi agripreneur milenial adalah penyiapan bibit tanaman dengan cara perbanyakan tanaman. Perbanyakan tanaman dilakukan dengan dua cara, generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan tanaman secara generatif yaitu perbanyakan tanaman dengan menggunakan biji, sedangkan perbanyakan tanaman secara vegetatif adalah dengan perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian vegetatif tanaman seperti akar, batang, dan daun. Pada pembelajaran kali ini, perkembangbiakan yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan vegetatif. Apa saja sebab-sebab tanaman dilakukan pembiakan vegetatif? Nah, sebab-sebab dilakukan pembiakan tanaman secara vegetatif yang pertama, tanaman tidak menghasilkan atau sedikit menghasilkan biji, contohnya apel, pisang, nanas yang pada umumnya merupakan tanaman triploid. Tanaman triploid termasuk tanaman yang menghasilkan buah tanpa biji, bunga yang lebih besar, dan volume kayu yang lebih besar. Yang kedua, tanaman yang menghasilkan biji tetapi sukar berkecambah. Contohnya mawar dan jenis-jenis palem. Yang ketiga, beberapa tanaman lebih resisten terhadap hama dan penyakit bila timbul pada akar yang berhubungan pada tanaman tersebut. Contohnya sukun dan cemara. Yang keempat, beberapa tanaman lebih tahan terhadap suhu dingin bila disambungkan pada batang lain jenis. Contohnya macam-macam apel king. Yang kelima, tanaman akan lebih kuat bila disambungkan. Contohnya anggur yang disambungkan pada batang bawah tertentu yang menghasilkan tanaman lebih besar serta hasil buah yang lebih banyak. Yang keenam, tanaman lebih ekonomis bila dibiarkan secara vegetatif. Contohnya stroberi, blueberry, kentang, dan pisang. Sahabat pertanian SMK, tanaman yang menghasilkan buah ukuran yang besar, cita rasa yang segar, manis, berdaging tebal, dengan biji yang minim, serta frekuensi panen tinggi pasti banyak diminati. Hal ini tentu dapat diterapkan dengan memperbanyak bibit tanaman dengan teknik mencangkok. Mencangkok adalah cara paling mudah dalam mengembangbiakan tanaman buah. Tahukah kalian mengapa tanaman cangkok cepat berbuah? Proses mencangkok adalah cara paling mudah dan cepat untuk mendapatkan buah dengan kualitas baik seperti turunannya, sehingga hasilnya akan lebih maksimal. Dengan mencangkok, kita akan mendapatkan tanaman dengan kualitas seperti pohon induknya, dan cara ini merupakan pilihan terbaik untuk memilih dan menghasilkan
buah yang sesuai dengan yang kita harapkan. Aplikasi mencangkok dengan menggunakan teknik pengakaran organ vegetatif tanaman seperti batang, cabang, atau ranting yang masih menyatu dengan induknya. Supaya bisa mendapatkan hasil yang bermutu dan berkualitas, cabang, batang, atau ranting yang akan digunakan dalam mencangkok tidak boleh terlalu tua atau terlalu muda. Mencangkok upaya memperbanyak tanaman yang memiliki kualitas yang sama dengan indukannya, serta mencangkok merupakan salah satu solusi tercepat untuk menumbuhkan akar pada batang tanaman. Oleh karena itu, kebanyakan proses mencangkok menggunakan ranting yang tidak terlalu besar. Ayo, apa saja manfaat mencangkok? Mencangkok memiliki manfaat diantaranya, pertama, memiliki jenis tanaman yang sama dengan induknya. Kedua, tanaman cepat berbuah. Ketiga, tanaman dapat ditanam pada pot. Keempat, tanaman lebih segar dan subur. Kelima, tanaman hasil cangkok pertumbuhannya tidak tinggi. Ingat, hanya jenis tanaman dengan batang berkambium atau berkayu saja yang bisa dilakukan teknik pencangkokan. Apa saja syarat teknik pencangkokan? Syarat teknik pencangkokan yang pertama, mencangkok harus dilakukan pada bagian cabang atau ranting pada pohon yang tidak terlalu besar ukurannya. Dua, cabang atau ranting yang dipilih tidak boleh terlalu tua atau muda. Yang ketiga, mencangkok berlaku hanya pada tanaman berkambium dan berkeping dua atau dikotil. Bagaimana cara mencangkok? Sahabat pertanian, sebelum memulai praktek mencangkok, alat dan bahan yang perlu dipersiapkan adalah 1. Pisau untuk membuat keratan pada bagian batang yang hendak dicangkok. 2. Plastik atau sabut kelapa untuk menahan tanah pada tanaman yang akan dicangkok. 3. Tali plastik untuk mengikat bagian bawah dan atas plastik cangkokan. 4. Air untuk menyiram cangkokan, namun hanya disemprot saja agar lembab. 5. Media tanam yang merupakan campuran tanah dan pupuk kandang sebagai media untuk merangsang pertumbuhan, karena media tanam sebagai penyedia unsur hara bagi pertumbuhan akar cangkokan. Oke, bagaimana langkah mencangkok? Ayo kita lanjut. Cara mencangkok tanaman. Yang pertama, mencari tanaman induk yang tepat untuk dicangkok. Syarat tanaman induk, tanaman berkambium, yaitu tanaman sebagai penyimpan cadangan tanaman. Tanaman dikotil yang batangnya tidak terlalu muda, tidak pula terlalu tua. Ukuran batang kira-kira sebesar ibu jari kaki orang dewasa. Yang kedua, menentukan terlebih dahulu cabang atau ranting yang akan dicangkok. Cabang yang dipilih haruslah tidak terlalu muda atau tua serta bentuknya lurus. Ketiga,
Siapkan pisau yang tajam dan telah disterilkan terlebih dahulu dengan menggunakan api atau alkohol. Yang keempat, kupas bagian kulit cabang atau ranting tanaman yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan pisau dengan jarak 5-10 cm. 5. Bersihkan kambium atau lendir yang melekat pada cabang atau ranting yang telah dikupas kulitnya dan dikeringkan. 6. Letakkan tanah subur secukupnya pada bagian cabang tersebut. Kemudian, tutup menggunakan plastik pembungkus yang sebelumnya telah dilubangi. Yang ketujuh, ikat kencang pada bagian ujung atas dan bawah plastik agar tidak terlepas dari cabang. Yang kedelapan, jangan lupa untuk menyiram bagian tanah yang telah terbungkus secara teratur agar kondisinya lembab. 9. Tunggu selama lebih kurang 3 atau 4 bulan atau hingga keluar akar. Yang ke-10, jika akar telah keluar dari plastik pembungkus, artinya hasil cangkokan berhasil dan siap dipotong serta dipindah tanam di polybag atau pot. Sahabat pertanian SMK, perlu diingat, pastikan terlebih dahulu jika tanaman induk mempunyai kualitas yang baik, sehingga nantinya diharapkan akan sama dengan induknya. Nah, menarik bukan? Dari langkah-langkah tersebut, tentu ada kunci sukses keberhasilan hasil cangkokan. Di antaranya, 1. Waktu. Musim hujan adalah waktu terbaik dilakukan pencangkokan. 2. Pemilihan batang atau cabang. Yang ketiga, pemeliharaan. 4. Peralatan. Yang kelima, media tanam. 6. Pembungkus. Dan terakhir yang ketujuh, pemeliharaan setelah mencangkok. Sahabat pertanian SMK, demikian video pembelajaran penyiapan bibit tanaman dengan pembiakan vegetatif melalui cara mencangkok. Ayo berkolaborasi membangun pertanian. Sampai jumpa di pembelajaran pertanian berikutnya. Terima kasih. SMK bisa, SMK hebat. No farm, no food. Pertanian keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.